يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya beserta seluruh perangkat dan jajaran. Yang kami hormati segenap pengurus Musyawarah Ittihadul Khairiyah Desa Kubang Jaya, dan yang kami muliakan para ulama, para ustaz, bapak dan ibu-ibu, dan yang teristimewa yang sangat kita muliakan pada pagi hari ini al-ustaz kita yang akan menyampaikan kajian kepada kita semua, yakni al-ustaz Muhammad Sahroni Al-Asadi, dan juga yang berbanggakan anak-anak kami yang sempat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah Allah izinkan kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah balas dengan ujur pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, adapun rangkaian acara kita pada subuh hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kajian subuh kita, ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz, dan setelah nanti kajian kita akan mencabut kupon berhadiah. Ya, wakaf dari hamba Allah, ada sembako di belakang kita yang akan dibagikan kepada para jemaah. Dan yang terakhir nanti sebagai penutup, yakni sarapan pagi bersama. Maka kami berharap kepada kita semua, mari kita syiarkan pada keluarga kita, pada tetangga kita sampaikan bahwa setiap Ahad subuh kita akan melaksanakan kajian dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda pula nanti setelah kajiannya. Terima kasih baik. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian subuh kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sahroni Al-Asadi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah kumpulkan kita di masjid kita yang tercinta ini, masjid kita yang megah ini, Masjid Ittihadul Khairiyah. Mudah-mudahan seperti namanya, kita senantiasa menjadi umat yang bersatu. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah, sama-sama dari lisan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir subuh hari ini, insyaallah Allah murahkan rezekinya. Amin. Allah berikan kesehatan, insyaallah sukses dunia akhirat. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sama-sama sebelum kajian saya ingin mengajak jamaah ni nak bersalawat dulu kepada Rasulullah supaya semakin membuka hati kita untuk menerima kaji kita pada pagi subuh hari ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu salawat kita subuh hari ini insyaallah besok satu persatu Allah akan pandang wajah kita ini sebagai hamba yang layak dapat syafaat insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Ittihadul Khairiyah yang hadir pada subuh hari ini, tak bisa kami sebut satu persatu, tapi saya yakin pengurus-pengurus ini adalah orang-orang yang istimewa, mengorbankan waktunya untuk mengurus masjid. Baru kali ini saya mengisi kajian subuh dapat kupon. Ustadz pun dapat kupon juga nampaknya Ustadz insya Allah dapat sembako juga insya Allah. Ambo kira ambo tak pala pakai kupon dapat pakai kupon juga. Ini namanya adil. Namanya apa? Adil. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita doakan seluruh pengurus kita diberikan Allah kesehatan, amin, agar senantiasa bisa istiqomah mensyiarkan dakwah di masjid kita yang kita cintai ini. Kemudian seluruh dari jajaran pemerintah, ada Bapak Kepala Desa Pak Tarmiji, insyaallah kami jumpa satu kali di Teropong, ketemu lagi pada subuh hari ini. Artinya pertemuan pertama itu berkah. Dan seluruh jajaran perangkat pemerintahan dari RT, RW yang hadir pada subuh hari ini. Kemudian alim ulama, cerdik pandai, nenek mama yang hadir pada subuh hari ini, ibu-ibu, pemuda, semua insyaallah Allah muliakan kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini insyaallah kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Kita kirim Al-Fatihah untuk beliau supaya kita dapat barokah ilmu daripada kitab yang beliau tulis pada subuh hari ini. Ya hadratus Syekh Nawawi Umar Al-Bantani nafanallahu bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari nama pengarangnya kita tahu dia ini orang mana Bapak Ibu? Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, berarti beliau orang Banten. Jadi ulama-ulama dulu Bapak Ibu, mereka itu lebih identik dikenal dengan nama kampung mereka. Ada dari Sumatera Barat bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Pasti orang tahu dia orang Minangkabau. Ada Syekh bernama Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, berarti orang Padang. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini adalah ulama yang mensyarah kitab Sunan Abi Daud. Orang mana Ustaz? Orang awak. Kemudian ada lagi ulama bernama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, berarti orang
Palembang. Nah, Bapak Ibu, kita tinggal di Kubang, berarti bisa kita buat Al-Kubangi, supaya orang tahu kita orang. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi ulama ini menulis satu kitab yang populer. Kami dulu di pondok sering membaca kitab ini Bapak Ibu. Ada hadis Nabi yang beliau tuliskan di sini. Qala Nabi alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu masa kepada umat ini Bapak Ibu. Nabi sampaikan 14 abad yang lalu, akan datang satu masa kepada umat ini, manusia cinta 5 perkara dan mereka melupakan 5 perkara juga. Apa itu Ustaz? Nah, inilah yang insya Allah kita akan bahas subuh hari ini sampai syuruk. Pertama Bapak Ibu, yuhibbuna dunya fayushtaghaluna biha wa yansawna al-uqba ay yatrukuna al-amal. Pertama, akan datang satu masa kata Nabi, manusia itu mencintai dunia, artinya disibukkan dengan dunia mereka, wa yansawna al-uqba, mereka meninggalkan amal untuk akhirat. Cinta dunia, lupa amal akhirat. Insyaallah. Alhamdulillah subuh hari ini kita dihadiri oleh Pak Wali, Masya Allah. Jarang-jarang kepala desa hadir kajian subuh, tapi Masya Allah pemimpin kita hadir. Artinya apa? Artinya pemimpin kita adalah yang cinta dengan agama. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang kalau sholat subuh itu berat sekali bagi orang-orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh itu berat sekali bagi orang-orang munafik. Tapi yang hadir ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang Allah berikan nikmat luar biasa. Nikmat apa? Nikmat iman. Kenapa Ustaz bilang yang hadir subuh ini orang istimewa? Ya, karena tidak semua orang bisa sholat subuh berjamaah ditambah dengan kajian ilmu. Berat Bapak Ibu, berat. Apalagi setiap kajian-kajian ilmu ini Bapak Ibu ada satu setan. Dalam kitab yang sama ini disebutkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, ada satu setan namanya Syaitanun Naum. Apa namanya? Setan lalok Pak. Setan lalok ini tugas dia apa? Kalau ada orang ibadah dibuatnya orang lalok. 5 menit pertama belum, agak 15 menit bentar lagi baru mulai. Ujiannya berat. Kalau tak percaya tengoklah bentar lagi Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang agak udah turun kepala berarti kena syaitan naum. Berat ujian kajian subuh nih, mengantuk. Nah, tapi alhamdulillah pengurus cerdas, dibuat kupon supaya ambu kira tadi hadiahnya umroh. Insyaallah umrah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan beberapa tahun lagi kita buat umrah. Saya yakin, insyaallah ramai. Apa niat orang? Bukan mau mendengarkan kajian, untuk ngambil kupon umrah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jadi akan datang satu masa kata Nabi, manusia cinta dunia lupa akhirat. Kajian subuh dunia atau akhirat Bapak Ibu? Akhirat. Lalu dunia atau akhirat? Dunia. Maka di dunia ini hidup jangan terlalu terlena. Hidup di dunia ini mengejar bayang-bayang, tak akan pernah bisa kita capai Bapak Ibu. Maka kata Haji Ahmad Baqi dalam qasidah syair Melayu beliau sampaikan, hidup di dunia harus waspada, banyak godaan setiap hari. Mengejar dunia semata-mata bagai mengejar rusa berlari.
macam mengejar rusa, Bapak Ibu. Bisa mengejar rusa tuh? Kalau Bapak ingin tahu, kejarlah sendiri, cari rusa, kejar sendiri, Pak. Capek awak mengejar dunia. Makanya orang Islam itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sayang Allah dengan kita. Dia tidak mau dunia ini mengakar di hati kita orang Islam, sehingga Islam itu ibadah semua, Pak. Mau tidur, ada tidur yang jadi ibadah. Tidur yang mana? Tidur yang baca doa. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya. Bangun tidur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Doa makan, mau makan. Makan hafal semua. Allahumma, habis makan baca doa, masuk masjid baca doa. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa lalo, Ustaz. Yang baca doa itu memang niat dia. Tapi Bapak Ibu, saya kalau ada yang tidur pada kajian subuh saya tidak marah. Silahkan Bapak Ibu. Karena kadang di rumah Bapak itu tak bisa tidur, Pak. Masuk masjid bisa dia pula tidur. Itulah hebatnya masjid nih. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya. Jadi Islam itu semua amalnya bisa jadi ibadah. Bekerja di kantor jadi ibadah. Allah tak mau tapi dunia ini mengakar di hati kita, diingatkannya kita dengan akhirat. Subuh, masuk subuh, kemudian setelah subuh ini kita beraktivitas, udah kita cemplung dengan dunia, cenderung dengan dunia, nanti masuk zuhur diingatkan Allah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal semua pekerjaan, wudhu kita Bapak Ibu, basuh tangan. Allahumma atini kitabi biyamini wa hisabani hisaban yasira. Basuh tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi min shimali aw min wara'a dhahri. Hapus kepala. Allahumma ghassini bi rahmatika wa azilluni tahta jilli arsika yauma la dhilla illa dhilluk. Hapus telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina tabi'una kafaitabiuna hisana. Hapus kaki pun sama. Ada doanya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dunia yang kita pegang disiram dengan air wudhu tadi Bapak Ibu, bersih, hilanglah dunia-dunia. Sehingga orang yang rajin dia ibadah, kerja tetap, dunia tetap ia cari, tapi akhirat tidak ia lupakan, maka insya Allah itulah yang akan memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas mereka, apapun profesinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, silahkan cari dunia. Kita tak diperintahkan Allah jangan cari dunia, tidak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari bekal akhirat kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan dunia, jangan lupakan. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal. Mana amalnya? Majelis taklim. Mana amalnya? Salat subuh berjamaah. Mana amalnya? Bersedekah. Ini amal dunia yang bisa kita bawa besok menjadi bekal untuk akhirat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Maka hidup di dunia ini jangan terlena. Kita jangan terlena, jangan terlena. Kenapa? Dunia ini sementara saja. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Yang pertama, akan datang satu masa kata Nabi, manusia mencintai dunia, lupa mereka amal, lupa mereka akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, akan datang satu masa manusia yuhibbuna ad-daur wa yansawna al-qubur. Yuhibbuna daur fa yastaghaluna bi zinatiha. Manusia cinta bangunan-bangunan megah, rumah-rumah megah. Rumah mereka hebatnya luar biasa, Pak. Megahnya bukan main. Mereka hiasi setiap hari rumah mereka itu. Wa insaunal kubur.
tapi mereka lupakan bahwa ada rumah mereka terakhir yang mereka akan pasti masuk ke dalamnya. Apa itu Ustaz? Kuburan. Orang hari ini Bapak Ibu sibuk membangun bangunan yang tinggi megah, dia lupa rumah terakhirnya hanya 2 kali 1 meter. Itulah rumah terakhir awak, kuburan Bapak Ibu. Kalau ada besok anak kita yang soleh, diadzankannya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika sudah dimasukkan sebelum ditutup, diadzankannya di telinga kita. Karena apa? Karena dulu ketika awak lahir, diadzankannya awak, dikomatkannya kita telinga kiri, adzankan telinga kanan, komatkan telinga kiri. Dan ketika ayah kita meninggal, maka kita pun hadir di sana. Kita ingat semua jasa-jasa dia. Maka itulah adzan terakhir, dia dengar suara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia punya amal, apa amalnya? Mengurus anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Khalifah Utsman bin Affan, Bapak Ibu, cerita tentang kuburan. Khalifah Utsman itu Pak, kalau dia lewat kuburan jenggotnya basah Pak. Khalifah Utsman ibu-ibu kalau lewat kuburan jenggotnya basah nih, menangis dia. Kalau dia mendengar bacaan Al-Quran sedih juga, tapi tak sesedih Khalifah Utsman ketika melewati kuburan. Kalau lewat kuburan basah jenggotnya Bapak Ibu. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Apa kata dia? Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku ni pernah mendengar Nabi bersabda, kata dia, bahwa al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat yang pasti manusia akan lewati sebelum menuju akhirat nantinya. Kalau selamat dia di alam kubur Bapak Ibu, selamat besok di akhirat. Tapi kalau tak selamat dia di alam kubur, berat ujiannya. Makanya Bapak Ibu, kalau lewat kuburan kita sunnah mengucap apa? Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lahumul afiyah. Tapi jangan ditunggu inyo jawab salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tunggu lojo ibu tu. Waalaikumsalam bu. Besok tak berani lagi Pak ucap salam. Kenapa? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bahwa silahkan kita punya bangunan yang megah, silahkan kita punya rumah yang megah, tapi ingat, jangan lupa ada rumah terakhir yang pasti manusia akan masuki. Apa itu? Kuburan. Tak ada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah jadi pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerandadi. Nah, itu Pak. Tak ada lagi gunanya harta kawan karib sana. Kalau tidak percaya ibu-ibu, bu, ibu-ibu mau panggil Pak, apa menyaut. Inilah tanda sayang opak nih. Dah, kalau ibu tidak percaya, nanti malam sebelum tidur tanya suami, bang, mau abang menemankan adik agak satu malam di dalam kubur besok bang? Tanya bu, apa jawaban suami? Aduh aja kau. Atau suami tanya, Pak, aku tak percaya sama istri, mau nemani abang agak satu malam aja dalam kubur? Istri akan jawab, tak ada yang mau, Pak. Jadi kita ini di dunia ini, selama kita di atas, orang mau dekat. Kalau udah besok meninggal, tak tahu kita masih mendekat atau enggak dia. Boleh jadi dia menjauh. Maka hidup ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, carilah sahabat yang soleh,
sahabat yang beriman, mati awak dia mau mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Janganlah mau disanjung-sanjung katanya. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Mobil terakhir kita adalah keranda pakai ambulan. Itulah terakhir mobil awak Bapak Ibu. Jadi kita ini tak usah sombong hidup ini. Tak usah sombong. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, yang pertama akan datang tadi satu masa manusia cinta dunia, lupa akhirat. Kira-kira yang pertama ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Mana buktinya? Kalau dihitung kakak mungkin sama Pak Lurah awak, Pak Kades awak tidak muat mungkin masjid ini Pak Kadesnya, insyaallah. Tapi inilah orang-orang pilihan, insyaallah. Yang kedua, akan datang satu masa manusia cinta bangun bangunan yang megah, dia lupa rumah terakhirnya adalah kuburan. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, akan datang satu masa manusia yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Akan datang satu masa manusia cinta hidup, lupa mati. Cinta hidup, lupa. Orang-orang yang sering berbuat dosa itu Bapak Ibu, mereka lupa bahwa mereka akan mati. Para penegak-penegak hukum itu yang tak adil itu, mereka sedang lupa mereka akan Saya yakin kalau mereka ingat mereka akan mati, mereka tak akan mau berbuat zalim. Betul tak Bapak Ibu? Makanya cerdas itu apa kata Nabi? Al-Qayyis. Orang cerdas itu apa kata Nabi? Orang cerdas itu bukan yang gelarnya tinggi, berderet gelar, tidak. Al-Qayyis. Mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa menekan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal untuk mati. Itulah orang yang cerdas. Ingat Bapak Ibu, orang yang cerdas itu orang yang bisa menekan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal untuk mati. Itulah orang yang paling cerdas di muka bumi ini, meskipun tak punya titel dia Bapak Ibu. Dialah orang yang paling cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, kita ini semua akan mati, tak ada yang abadi. Apa kata Saudari Sulaiman? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pengurus masjid. Oh, kuat betul Pak. Ustad. Wah, baru bersuara Pak belakang. Sadar kita Bapak Ibu, tak ada yang kita yang kekal, mati semua. Mati. Bahwa jaminan mati itu sudah pasti. Kalau mati sudah pasti, lalu amal kita yang belum pasti, maka kita persiapkan amal itu untuk menghadapi yang pasti. Mati akan datang menghampiri kita. Siapa manusia kuat di muka bumi ini Bapak Ibu? Firaun. Mati tak Firaun? Mati Pak. Berapa umur Firaun? 700 tahun. Firaun itu dikasih Allah dua kelebihan Bapak Ibu. Satu, umurnya panjang. Yang kedua, Firaun tak pernah sakit. Maka kalau ada orang tak pernah sakit berarti bukan ambo yang ngecek Pak. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Tapi saya yakin kita semua pernah sakit. Ya, Firaun mengaku dia tuh Tuhan. Setelah Firaun berkuasa lagi raja yang hebat, 400 tahun, namanya Namruz. Mati juga. Bagaimana matinya? Masuk nyamuk ke dalam telinganya Pak. Lalu dipukul-pukulnya kepalanya dengan palu, meninggal. Namruz berkuasa 400 tahun, raja yang gagah perkasa, yang coba membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Matinya hina. Apa ya Ustaz? Kenapa hina? Mati di tangan seekor nyamuk Pak. Jadi kuasa Allah tuh Masya Allah. Kita yakini dengan kuasa Allah.
Kalau Allah akan hancurkan, dia akan hancur. Tak perlu kita minta hancur, dia akan hancur sendiri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bahwa pada akhirnya semuanya kita akan mati. Yang kita harap mati itu apa, Ustaz? Satu, kalau kita mati, yang kita harapkan kita mati dikenang orang kebaikan kita. Pengurus Masjid Ittihadul Khairiyah besok kalau meninggal, apa kata orang? Dah tak ada lagi pengurus sekarang nih, beda agaknya. Dulu selama pengurus ini menjabat, ada kupon, ada sarapan. Alhamdulillah, tambah semangat ambu ceramah nih. Dibuat sarapan, ada kamera, insya Allah, masjid indah. Tapi mudah-mudahan setiap ganti pengurus, mudah-mudahan tambah baik lagi. Diingat orang Pak kebaikan. Saya ceramah hari Jumat kemarin di Pandau, Masjid Darussalam Pandau. Lalu ibu ketua majelis taklimnya Bapak Ibu baru meninggal, lebih kurang seminggu yang lewat. Kemudian apa kata suaminya kepada saya? Ustadz, istri saya tuh dulu jadi ketua majelis taklim. Seminggu sebelum meninggal Ustadz, dia masih memikirkan siapa Ustadz untuk maulid Nabi. Udah mau meninggal Bapak Ibu, dia masih berpikir siapa nanti Ustadz yang mengisi acara maulid Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, berarti betapa cintanya dia dengan masjid, majelis taklim, Pak. Maka saya sampaikan kepada jamaah yang hadir, Bapak Ibu dimuliakan Allah, saksikanlah maghrib hari ini, kita doakan beliau dari tempat mulia ini. Saya bilang majelis taklim ini tempat mulia Bapak Ibu, tapi orang tak tahu. Kalau ingin dapat warisan Nabi, apa kata Abu Hurairah? Warisan Nabi itu dapat ditemui diantaranya di masjid. Apa warisan Nabi? Ilmu. Tapi orang tak tahu, Pak. Andai orang tahu bahwa ini warisan yang luar biasa, maka orang akan pukul-pukulan, Pak, untuk bisa hadir di depan nih, gubernur. Tapi tak semua Allah kasih tahu hidayah kepada mereka. Saya sampaikan kepada jamaah yang dimuliakan Allah, saksikanlah bahwa ibu itu adalah orang baik. Kenapa? Dia telah meninggal, hari ini kita kenang namanya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Kami bacakan Al-Fatihah. Lalu saya bilang sama Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu yang hadir dimuliakan Allah, apakah Bapak Ibu besok bisa disebutkan namanya di meja majelis taklim ini? Saya bilang, apakah Bapak Ibu bisa besok namanya disebutkan di meja majelis taklim ini? Saya, Pak, meskipun saya yang ceramah subuh hari ini, saya belum tentu tahu ada tidak besok ustadz atau kawan saya yang mau mengirimkan Al-Fatihah dari tempat meja majelis taklim ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Bapak Ibu yang sering di masjid, ikut mengurus di masjid, hadir di masjid, saya yakin, Pak, bukan hanya di majelis taklim ini, semua orang akan mendoakan kita, Bapak Ibu muliakan Allah. Maka hidup ini kenanglah, buatlah yang baik-baik supaya dikenang orang ketika kita meninggal dunia nantinya. Yang kita harapkan nanti kalau kita meninggal, apa yang disebut orang, Bapak Ibu? Dah tak ada lagi, Ibu, tuh rindu kami. Nah, ini Bapak Ibu, rindu. Awak khawatir awak meninggal, syukur tak ada lagi Ustaz Syahron tuh. Ada dia dulu, repot aja kita dibuat dia. Kita tidak minta itu. Nah, itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang ketiga, akan datang satu masa manusia cinta hidup, lupa mati. Kira-kira ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Banyak. Tapi yang hadir ini insya Allah ingat mati. Karena ingat matilah maka datang ke masjid insya Allah. Meskipun ada juga niatnya mau sarapan pagi, biarlah, tak apa-apa. Yang penting niat sarapan dulu, habis itu beramal lagi semangat insya Allah. Saya punya guru Bapak Ibu, dakwah perut kata dia. Saya masih bingung, apa dakwah perut? Saya bilang, jadi dakwah perut ini Bapak Ibu, dia punya majelis, ya, majelis sholawat ini di Kubang, Jalan Bupati. Gus Aminullah Sanusi, guru saya, kami punya majelis sholawat Bapak Ibu. Jadi setiap malam Jumat kami sholawatan.
Kata dia, saya dakwah ini dakwah perut. Dakwah perut ini memang orang yang punya ekonomi ya lumayan, Pak. Bagaimana dakwahnya, Ustaz? Saya bilang, saya habis majelis salawat pasti makan. Habis salawatan makan, Pak. Makannya agak jam 11, jam 10, jam 11 ke atas. Habis salawatan, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atfata ya jiratal anami ya uhailal judi wal karami. Selesai salawat, makan, Pak. Ramai jamaah yang hadir, ramai. Apa niatnya pertama? Makan. Tapi lambat laun Bapak Ibu udah tertancap hatinya dengan sholawat tadi, tak makan lagi yang dia niatkan. Tapi apa? Bisa sholat. Oh, ini dakwahnya luar biasa dan orangnya pun beda. Ya, kalau awak belum mampu dengan dakwah perut nih, orang yang punya rezeki, yang dermawan bisa di sana. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, masing-masing orang mempersiapkan amalnya untuk persiapan akhirat nantinya. Yang keempat, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan datang satu masa, apa Ustaz? Yuhibbunal mala wa yustaghaluna bi jam'ihi wa yansawunal hisab. Akan datang satu masa yang keempat, manusia sibuk mencintai harta, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kaya-kaya, siap satu usaha, dia tambah usaha lagi, dia tambah usaha lagi, dia tambah usaha lagi, sawitnya dia tambah, rukonya ditambah, bininya, oh, jangan, Pak, bahaya nih bini. Dia lupa bahwa semakin banyak hartanya, semakin sulit hisabnya. Ada dua kata Nabi yang dibenci manusia, Bapak Ibu. Satu, manusia benci mati. Yang kedua, manusia benci miskin. Padahal mati itu lebih baik, kata Nabi, daripada hidup hanya membuat dosa. Makanya anak muda yang tidak memakai hidupnya untuk belajar, bertakwa, apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir arba'an liwafatihi. Udah takbirkan aja 4 kali, dia tuh udah mati. Wah, itu, Pak. Makanya anak muda itu identik dengan semangat bertakwa, beramal. Itu kata Imam Syafi'i, Pak. Kalau ada anak muda yang tak mau belajar agama, tak bertakwa kepada Allah, fakabbir arba'an, takbirkan dia 4 kali. Apa maknanya? Takbir salat jenazah liwafatihi, karena dia dianggap mati, Pak. Maka anak muda itu dua, takwa dan ilmu. Nah, ini punya anak muda, Pak, takwa dan ilmu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan datang satu masa manusia sibuk mengumpulkan harta. Yang pertama, manusia benci hidup, padahal mati itu lebih baik daripada hidup banyak dosa. Yang kedua, manusia benci miskin. Kata Nabi, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sedikit harta gampang pula hisabnya, Pak. Tak usah kita cerita akhirat, tak usah cerita hisab akhirat, Bapak Ibu. Hisab Ferdi Sambo aja sampai hari ini tak siap-siap. Betul tak? Tak siap-siap, Pak Kades. Itu hisab dunia, Pak. Ada saja bisa berkilah dia. Tapi lihat nanti hisab akhirat, sebesar biji sawi keburukan yang pernah kita buat tetap akan ketahuan. Sebesar biji sawi kebaikan yang Bapak Ibu buat akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, berbuat baik itu jangan menunggu orang. Kalau tak ada nampak kita orang berbuat baik, jadilah orang yang berbuat baik. Manusia itu benci miskin, Bapak Ibu. Padahal kata Nabi, sedikit harta itu gampang hisapnya. Gampang hisapnya. Dan orang miskin disebutkan Nabi juga, Bapak Ibu, orang miskin itu masuk surganya 500 tahun lebih awal ketimbang orang kaya. Apa masalahnya?
hisab. Orang miskin apa yang mau dihisab, Pak? Rumah kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Orang kaya, itulah. Makanya Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, ada cerita nih. Abdurrahman bin Auf ketika dia mendengar ini, kata Nabi, nanti Abdurrahman bin Auf itu belakangan masuk surga. Menangis Abdurrahman bin Auf, Pak. Abdurrahman bin Auf ini pengusaha. Emak dia, saya lupa nama emak Abdurrahman bin Auf ini, ternyata dalam sirah emak Abdurrahman bin Auf adalah salah satu daripada ibu susu Nabi Muhammad SAW. Ada 3 ternyata yang merawat Nabi Muhammad SAW, diantaranya ibu dari Abdurrahman bin Auf. Wajarlah Abdurrahman bin Auf itu soleh karena emaknya adalah yang mengurus Nabi Muhammad ketika lahir, Bapak Ibu. Dia kaya raya, saking kaya rayanya Bapak Ibu, dia baik sekali. Sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah, kalau kau ingin hartaku, ambillah. Wah, begitu aja, Pak, saking kayanya dia. Nah, sejak kata Nabi Abdurrahman bin Auf belakangan masuk surga, dia menangis. Lalu dia bilang kepada sahabat-sahabat, pulang perang Tabuk, harta Abdurrahman bin Auf dihabiskannya, Bapak Ibu, dibagi-baginya untuk sahabat yang ikut perang. Habis hartanya, tinggal kormanya ada sekitar 2 ton lagi, Bapak Ibu, korma dia. Tapi dia ingin miskin karena dia tak mau hartanya banyak, dia tak mau belakangan masuk surga. Dia ingin jadi orang miskin. Kormanya yang 2 ton tadi, Bapak Ibu, dibusukkannya supaya bangkrut dia, dan busuklah kormanya, dan dia pun habis hartanya. Tak berapa lama dari kejadian itu, datanglah raja dari Yaman, Bapak Ibu, yang memerintahkan prajuritnya untuk mencari obat ke kota Madinah. Dan obatnya hanya 1 korma busuk. Tak jadi dia miskin, Bapak Ibu, sebab kormanya dibeli oleh raja Yaman. Apa maknanya, Ustaz? Allah kalau inginkan kita kaya, dia akan berikan jalan dari segala macam jalan, Bapak Ibu. Tapi kalau dia tak ingin kita kaya, beginilah, syukuri hidup apa yang ada. Abdurrahman bin Auf diberikan Allah kemuliaan. Allah lebih ridho dia jadi orang kaya, karena ketika dia jadi orang kaya, banyak orang miskin yang tertolong hidupnya. Ketika Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya, banyak orang-orang susah yang tertolong hidupnya, Bapak Ibu. Jadi Allah tak ridho dia jadi orang diselamatkan Allah dia. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Tinggal kita hari ini boleh punya harta, silahkan kita punya harta yang banyak, tapi ingat, semakin banyak harta, semakin banyak pula hisabnya. Ini bukan jadi patokan pula. Habis kajian subuh ini, besok Bapak tuh bawaannya lemah saja. Tak kerja, Pak Haji? Enggak. Kenapa? Saya mau miskin aja, kata Ustaz Syahroni. Bukan ini maknanya, Bapak Ibu. Besok salah paham pula. Besok nampak lemas, besok jamaah Ittihadul Khairiyah. Kenapa lemas? Mendengar kajian subuh semalam, saya mau miskin aja lagi. Saya ingin masuk surga, kata dia. Bapak Ibu, semua ingin masuk surga? Semua ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga hari ini? Ada? Tak ada. Karena syaratnya 1, Pak. Ada kan? Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, akan datang satu masa manusia yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Yang kelima, akan datang satu masa manusia itu mencintai makhluk berlebihan tanpa ia memikirkan siapa yang menciptakan. Dia cinta kepada satu makhluk, harusnya Bapak Ibu dengan diciptakan Allah makhluk-makhluk yang indah, diciptakannya makhluk yang indah di muka bumi ini, harapannya 1, dia ingat ada yang menciptakan. Tapi orang salah, Pak. Kalau udah cinta kepada sesuatu, dia lupa. Maka saya ingin sampaikan kepada kita, Bapak Ibu,
yang mesti kita cintai hidup ini satu. Di antaranya siapa itu Ustaz? Yang mesti harus kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi. Orang hari ini beda Pak, idola dia bukan Nabi. Siapa idolanya Ustaz? Raffi Ahmad. Siapa lagi? Lucinta Luna. Siapa lagi? Nikita Mirzani. Tahu bapak tuh. Kenal nampaknya apa awak. Bapak Ibu. Boleh kita fans pada makhluk. Tapi dengan fans kita tadi, dengan cinta kita tadi, kita ingat dengan Allah. Maka saya mengajak kita semua, jadikanlah idola. Siapa idola kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu idola sejati, Pak. Idola sejati, idola seluruh makhluk di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita bersyukur punya Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Nabi Musa, Pak, Nabi Adam, Ibu-ibu, itu minta apa? Mereka minta jadi umat Muhammad. Mereka minta jadi umat Muhammad. Kita nih tidak minta jadi umat Muhammad, tapi sudah jadi umat. Kenapa Ustaz? Nabi Adam itu cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam tobat 40 tahun Pak, baru diampuni Allah. Kita masih ada nyawa di badan ini Bapak Ibu, napas sudah satu-satu. Saat itu kita ingat Allah, menangis air mata kita, ingin minta ampun pada Allah. Saat itu Allah ampuni dosa kita. Nabi Adam 40 tahun. Apa dia baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal itu 40 tahun barulah mereka dipertemukan di Jabal Rahmah. Bininya dipisahkan di India, di Saudi Arabia. Nabi Adam dicampakkan di India, Pak. Jadi dari surga itu Nabi Adam dilemparkan ke daerah India, istrinya Siti Hawa dilemparkan ke Saudi Arabia. 40 tahun mereka berzikir Rabbana, beristighfar Rabbana zalamna, baru dipertemukan Allah. Aku cemburu dengan umat Muhammad ini karena mereka kapanpun bertaubat akan diampuni Allah dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu, jadikan idola kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum masuk waktu isyraq, Ustaz ya? Oh, bagi kupon ya? Oke, baik, sudah yang kelima. Maka saya tanya, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka terakhir kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, jadikan dia idola dalam hidup ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan Allah, ceramah saya subuh hari ini ada yang baik silahkan diamalkan, yang tak baik tak usah diamalkan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari fakirnya kami, kekurangan ilmu kami. Ini saja mungkin kita simpulkan. Masih ingat ya Bapak Ibu, satu akan datang satu masa manusia cinta dunia lupa akhirat. Yang kedua manusia cinta lalu pola cinta bangunan megah lupa kuburan. Yang ketiga cinta hidup lupa yang keempat cinta harta lupa hisab. Yang kelima cinta makhluk lupa khalik. Cinta makhluk lupa sang pencipta. 5 ini nasihat dari Nabi Muhammad SAW untuk kita Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bahwa sekali lagi kita bersyukur masih diberikan Allah umur hari ini. Mudah-mudahan setiap umur kita bisa bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kata yang kurang berkenan. Demikian kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa ya Allah. Kami minta padamu ilmu yang tidak akan pernah dilupakan ya Allah. Kami minta padamu ilmu yang tidak pernah dilupakan.
Kami minta padamu ilmu yang tidak akan pernah dilupakan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Mudahkan kami dalam memahami agama-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.